Bukannya mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, seorang ayah di Jagakarsa malah tega membunuh 4 anak kandungnya sendiri. Panca Darmansyah, pria yang tega membunuh 4 anak hanya karena curiga istrinya berselingkuh ini bahkan telah menjalani persidangan. Ia pun terancam hukuman mati. Jaksa penuntut umum mendakwa Panca Darmansyah dengan pasal pembunuhan berencana. Jaksa menjelaskan motif pembunuhan ini diduga karena Panca mencurigai istrinya berselingkuh dengan pria lain. Mengetahui hal ini, dia sempat melakukan KDRT kepada istrinya sehari sebelum menghabiskan keempat nyawa anaknya itu. Seperti diketahui, tindakan sadis Panca membunuh 4 anak kandungnya terungkap pada 3 Desember 2023 lalu. Panca menghabisi nyawa anaknya satu persatu dengan cara dibekap di dalam kamar. Selang 15 menit kemudian, anak ketiga berinisial A yang berusia 3 tahun menjadi sasaran Panca. Setelah itu Panca membekap anaknya yang kedua, S 4 tahun, dan dilanjutkan dengan anaknya yang tertua, VA 6 tahun. Terakhir, pelaku melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri namun gagal. Sementara itu di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sejumlah kelompok remaja di bawah umur melakukan aksi pengeroyokan hingga membuat nyawa seseorang melayang. MF 15 tahun, siswa salah satu Madrasah Sanawiyah MTS di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kehilangan nyawanya usai dikeroyok 9 orang. Mirisnya lagi, ke-9 pelaku pengeroyokan hingga tewas ini masih berstatus anak di bawah umur. Para pelaku secara brutal mengeroyok korban, bahkan salah satunya disebut-sebut sempat menggunakan senjata tajam. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi di salah satu taman tepi Jalan Pantura pada 19 Mei 2024 lalu. Korban sempat diinjak-injak hingga tak sadarkan diri. Warga yang menemukan korban kemudian membawanya ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Namun, nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia pada 26 Mei 2024. Menurut kuasa hukum keluarga korban, salah satu pelaku diduga menyimpan dendam terhadap korban hingga akhirnya mengajak rekan-rekannya untuk mengeroyok korban. Kasus pengeroyokan hingga menewaskan korban ini kini ditangani Polres Situbondo. Ke-9 pelaku yang masih di bawah umur telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan PTV. Semenjak aku keluar dari penjara, banyak kali berita-berita yang gak enak ku dengar. Ada anak SD yang bakar kawan lah, anak Madrasah Sanawiyah keroyok kawannya hingga tewas lah. Ada juga satu kawan di asrama disetrika sama kawannya. Aduh, main setrika-setrikaan, aduh. Anak durhaka juga ada banyak ini. Kemarin ada kasus karena gak dikasih duit 100.000, ibunya dikeroyok, disiksa. Aduh, perilaku macam apa ini? Ada istri yang ajak selingkuhannya untuk bunuh suaminya. Suami bunuh semua anak-anaknya karena sakit hati sama istri. Suami pukul istri dan ada juga suami yang jual istri. Ada lagi kasus-kasus keluarga bunuh diri karena terjebak pinjol. Dari orang tua hingga anak-anak macam-macam aja kerjanya. Aduh, anak muda di kampung udah pada main judi online, pakai narkoba, mabuk di depan umum. Yang pemuda tanggung dah sosokan jadi jagoan. Jadi geng motor lah, jadi begal, maling, rampok, perkosa anak orang, bunuh orang. Aduh, sadis-sadis sekali orang zaman sekarang ini. Kukira setelah aku keluar penjara, dunia udah berubah. Ternyata enggak. Makin parah. Zaman makin canggih, internet ada di mana-mana. Tapi kelakuan orang kok kayak di zaman purba. Mau jadi apa bangsa ini? Yang politisi sikut kanan kiri. Nah, sekongkol dengan pejabat untuk korupsi. Katanya mau jadi negara maju, Indonesia emas. Tapi kenapa orang-orangnya semakin beringas? Aduh. Katanya mau jadi negara maju tapi kelakuan orangnya masih kayak hidup di zaman batu. Sekolah padahal udah di mana-mana. Kampus ada banyak. Pesantren, masjid, gereja, tiap sudut gang ada. Sudahlah abangku, nggak paten kayak gini-gini terus. Jangan kira udah hebat kali jadi preman, jadi penjahat. Nggak tenang hidupmu. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya.
dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Tetap nyala bangku. Menjadi orang baik ya. Aku Bang Tobat pamit dulu.